Bersyukur kehadirat Allah, Pak Lurah lengkap rasanya, LPMK komplit, delegasinya yang bois-bois, teman-teman dari perangkat daerah, seluruh lembaga yang ada di kelurahan maupun kecamatan Kojen. Bersyukur kehadirat Allah pada sore hari siang dalam sore ini kita bisa bersama-sama hadir di kecamatan Kojen untuk merencanakan pembangunan tahun 2027 di masing-masing wilayah dan secara umum di wilayah kecamatan Kojen. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu, saudara yang kami hormati, ada beberapa hal yang selama ini menjadi keluhan yang ada di bawah, baik itu LPMK, baik itu RW, BKM, RT, bahkan sampai ke Pak Lurah. Ternyata program yang begitu bagus, pemberdayaan masyarakat yang begitu bagus melalui RT berkelas tidak dikuatkan dengan aturan main yang baik, aturan main yang kuat di depan, sehingga ketika RT sudah melakukan regu, mengajukan ini itu ini, muncul surat edaran baru, ini itu nggak boleh, itu ini nggak boleh, yang boleh adalah ini dan ini. Betul ya Pak? Itu menyulitkan sebenarnya. Yang sulit bukan hanya Pak RT, bukan Pak RW, bukan LPMK, Pak Lurah pun juga ikut bingung ketika musuhin Pak. Itu ikut bingung semua. Maka ke depan harapan kami, tidak tahu perangkat daerah mestinya yang disusun di bagian pemerintahan, dikuatkan di awal, sehingga RT melakukan rembuk itu sudah baik. Kemarin saya ditabrak oleh orang-orang LPMK supaya tidak ngomong Pak Arif, logika ini adalah wes mlebu degene kamus usulan itu dasarnya pasti Pak. Kamus usulan yang lalu tidak ada pelengsengan, tetapi kamus usulan hari ini ada pelengsengan. UPR yang membuat kamus usulan itu termasuk panjenengan. Artinya apa? Ketika ada pelengsengan yang memang membutuhkan untuk dibangun, masukkan saja. Dimasukkan saja Pak, tidak apa-apa. Itu urusan Komisi C, urusan Pak Sony, Pak Adib, untuk memperjuangkan itu, karena ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan kita dorong lagi bahwa Kecamatan Kojen sangat membutuhkan adanya pelengsengan, karena ini taruhannya adalah harta, benda, dan nyawa. Sampai terjadi sesuatu, pasti sih disalahkan pemerintah. Pak RW ini bisa, RW pernah naik ini lagi usul. Yang kedua mulai akhirnya kalau kamu usulan atau acara mereka percaya. Akhirnya ke pemerintah petunjuknya dengan Pak Wali Kota Lempok ini dari Sakena. Padahal di provinsi sedang janji Lombok, bahkan yang terakhir untuk kali batas itu Pak, kami akan turun. Tetapi untuk anak sungai, harapan kami pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan itu. Sampai Pak boleh surat ini tidak diselesaikan, sudah perjanjian kerjasama antara pemerintah dan provinsi. Sebetulnya ada untuk itu, tetapi untuk yang dalam kampung ini sangat dibutuhkan. Maka kami minta pada PUPR untuk menyegerakan ini sebelum diring dengan Komisi C untuk pembahasan anggaran APBD 2027. Harapan kami ini selesai. Tetapi seperti riset kemarin, masukkan aja Pak, tidak apa-apa. Sebagai skala prioritas utama di Kecamatan Kojen. Para Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, 2026 ini sudah kelar, artinya tinggal melaksanakan. Mungkin nanti ada apa ya, sedikit yang melenceng-melenceng, coba ini kita luruskan lagi. Misalnya, yang sudah kami diajukan Pak, ada di pelatihan itu di kampus usulan lama untuk dikerjakan 2026 minimal 10 orang. Tetapi kampus usulan baru itu 30 orang. Dan ini kan sudah mestinya yang sudah berlaku ini 2006 lakukan aja.
hukumnya ya tetap hukum yang lama untuk melaksanakan tahun anggaran 2026. Insya Allah kita akan berjalan dengan lancar hingga ke 2027. Karena hindarnya muncul. Pak, saya ini lebih berharap panjenengan melakukan usulan bangsa. Anggaran itu kesalahan itu. Anggarannya biasa dengan kelurahan saat ini saya kali kilo ada pada belum. Jadi apa sama apa lain. Cuma ekspektasi itu adalah pikiran tertinggi, harapan tertinggi. Untuk berharap terlalu tinggi untuk tahun 2027. Beberapa hal penting yang bisa kami sampaikan 2027 mudah-mudahan di keuangan kita di pemerintah daerah ini sudah tidak seberat hari ini. Hari ini memang yang dimodel dipotong oleh pusat itu cukup besar kan? Tetapi itu ada kembalinya. Memang dikembalikan seperti keinginan pusat. Itu kebutuhan daerah juga. Tetapi ini adalah menjadi program pusat. Insya Allah Projen akan mendapatkan proyek cukup besar drainase Jalan Bondowoso sampai ke Tindak Kali Metro. Itu kecamatan Projen yang kena. Kalau yang utara rasanya ada proyeknya, Jaksa Agung Supraptonya, ya, Jaksa Supraptonya juga kita yang utara, yang proyek yang kita selatan. Tapi proyek untuk tahun 2026 ini insya Allah akan mendapatkan proyek besar. Persiapan masyarakat karena akan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya yakin proyek siap untuk itu untuk mengarahkan masyarakat memang akan ada gangguan, tetapi untuk kepentingan jangka panjang ini akan sangat baik sekali. Itu beberapa harapan dari saya dan saya harapkan Pak Perwakilan, Pak Lurah, perwakilan dari kelurahan tidak perlu takut menyampaikan apa adanya yang terjadi di kelurahan, sehingga bisa betul-betul menghasilkan satu perencanaan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi, berdasarnya adalah kebutuhan masyarakat, karena banyak hal yang bisa kita tempuh dengan program-program Pak Wali ini. Di samping ada berkelas, mobil tidak masih bisa jalan, musren bangkel juga masih bisa berjalan. Di samping itu, kami akan tetap memperjuangkan yang utama, yang di Lengsengan. Kami di Komisi C akan minta kepada PUPR sediaan anggaran. Soal ini pemerintah jalan, tidak bisa tidak bisa dijalankan termasuk anggaran berikut dengan baik. Tetapi insya Allah ini bisa. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan selama melakukan musyawarah. Mohon maaf bila ada segala sesuatu yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renovasi Lengsengan yang ada di Das Brantas. Karena usulan ini sudah hampir 7 tahun, tidak pernah bisa terrealisasi karena bukan kewenangan pemerintah kota. Nah, ini yang menjadi sasaran kita. Berharap hari ini dengan dukungan dari anggota dewan yang hadir, pemerintah Kota Malang melalui DPUPR dan unit kerja yang menangani bersama bisa segera menyelesaikan PKS tersebut, sehingga 2027 permasalahan Lengsengan ambrol atau permasalahan di Das Brantas bisa segera selesai. Itu ikut wilayah apa Pak, kelurahannya? Itu kalau secara wilayah ada di 8 kelurahan, ulangi 9 kelurahan, karena ada yang di Das Brantas, ada yang juga di Metro. Nah itu kalau yang di Das Brantas itu hampir sepanjang 3,6 km, kalau yang di Metro sekitar 1,9 km panjangnya. Dan ini yang terus jadi PR kita, harapannya ini jadi prioritas. Pak Wali sudah menyampaikan ini menjadi prioritas, Pak Wali mendukung, bahkan kemarin secara informal sudah menyampaikan ke kami ini akan jadi dorongan beliau supaya selesaikannya MOU atau PKS antara BBWS dengan Dinas PU, sehingga tahun 2027 kita bisa mengalokasikan anggaran baik dari RT berkelas yang didorong ke sana maupun dari anggaran musren, sehingga nanti PU bisa segera mengeksekusi area-area. Oh, usulannya juga masuk di RT berkelas. Betul.
RT berkelas untuk RT-RT yang ada di area Das Brantas itu mendorong usulan RT berkelasnya ke sana. Nah ini memang pemahaman yang luar biasa dari masyarakat bahwa anggaran plotting kebijakan Pak Wali RT berkelas itu betul-betul dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan utama yang ada di wilayah. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah pelangsengan di Das Brantas ini, sehingga bentuk bagaimana masyarakat merespon baik kebijakan Pak Wali dengan program RT berkelasnya untuk menyelesaikan masalah utama di wilayah. Gitu. Berarti itu anggaran APBD ya Pak? Dulu rencananya kan anggaran RT berkelas bisa dikondisikan pada pelengsengan di mana RT tersebut tersentuh dari pelengsengan, itu seperti apa? Jadi memang kemarin kita secara maraton menyampaikan bahwa kemanfaatan RT berkelas ini bisa dirasakan untuk menyelesaikan permasalahan utama. Nah, sudah ada di beberapa kelurahan usulan-usulan dari RT sepenuhnya itu diusulkan ke PU untuk menyelesaikan pelengsengan itu. Memang kalau secara kewilayahan mungkin jumlahnya sedikit, tapi ini kami harap menjadi stimulan supaya PU dengan anggaran sisanya bisa menyelesaikan masalah itu. Kita membayangkan bahwa 2027 kita tidak akan menerima lagi keluar masalah pelengsengan ambrol karena anggaran yang ada didorong untuk menyelesaikan permasalahan di sana. Oke, satu Pak, mohon ditekankan untuk sehatnya media ini bisa mensosialisasikan pada RT-RT. Mohon dipahamkan terkait pelengsengan. Jadi kami berharap bahwa anggaran RT berkelas ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tidak lagi berbasis keinginan tapi kebutuhan, khususnya untuk masyarakat yang ada di daerah aliran sungai. Kebijakan Pak Wali untuk mendorong adanya MOU antara pemerintah Kota Malang dengan melalui DPU dengan BPWS menjadi dasar DPU bisa mengintervensi pembangunan pelengsengan yang ada di area BPWS. Nah, anggaran RT berkelas menjadi anggaran stimulan sehingga sisanya nanti kami harapkan bisa di-cover oleh PU sehingga pelengsengan-pelengsengan yang bermasalah yang sudah ambrol dan sebagainya itu bisa terselesaikan di tahun 2027. Demikian. Masih Pak. Terima kasih.